kayak di Indonesia ya, kalau di luar negeri of course nggak ada ya. Tapi di Indonesia ini kayak batas psikologis nggak sih? Setuju. Jadi kemarin di beberapa exchange di lokal juga kayak 1 miliar susah ditembus ya itu ya. Iya. Harganya ya. Ada sell terus tuh di 1 miliar. Iya. Tapi begitu break 1 miliar. Terbang ya? Terbang seperti sekarang. Nah, gimana tuh? Ini kalian semua kedengeran nggak? Semuanya aman kan? Apa? Ada yang komplain suaranya? Udah aman ya semuanya harusnya. Oke. Gimana bro? Kita lihat coba. Kita buka dari chart Bitcoin. Oke. Jadi mungkin pindah ke sini ya untuk layarnya. Jadi ini sesuai ya kita prediksi di webinar Super Mega Cycle, di mana kita prediksi di tahun 2024 akhir harga Bitcoin ya akan ada di range 77.000 sekian bro. Dan sekarang ini udah 67.000. Jadi sesuai dengan gambar yang bisa teman-teman lihat di sini ya, chartnya ya. Kita buat antara garis vertikal dan horizontal. Perpaduannya kita lihat intersectionnya itu ketemu di 77.000. Dan sekarang 67.000 itu berarti tinggal sedikit lagi. Ada chance kita hit ya target. Betul. Tapi kita lihat ini juga ada upper wedge ya sebagai resistance di area 70.000. Karena memang ini ada chance ya all time high di sini setelah berhasil break dari area ini bro. Di margin call yang terakhir kan kita ungkapkan kan. Kalau misalkan kita bisa close monthly candle di atas 61.000, 62.000 itu ada chance yang bisa kita shoot up ke 1618 Fibonacci-nya itu di 90.000. Jadi it's getting closer ya ke targetnya. Jadi 1,5 miliar per Bitcoin, it's about time. Kayak bukan mimpi belaka berarti ya? Iya, it's about time. Kita kemarin sempat share beberapa ya bro ya. Salah satunya adalah Stark. Gimana bro? STRK. Oke. Jadi STRK ya itu koin yang kita call bro di private community kita ya. Jadi semalam kita itu ada yang namanya live bro, dan di situ kita live trading di sana sama teman-teman di private community, dan di situ banyak sekali bro yang kita share ya. Ini chartnya agak lagging ya, mungkin saya tunjukin di sini ya. Update untuk STRK ya, semalam kita kasih idea STRK untuk long di 1,76 ya, dan TP di 2.0 ya. Yang mana setelah itu 4 jam kemudian TP hit juga untuk STRK. Oh, ini jadi ini ya bro, gini-gini ya kayak ngintip-ngintip ya ini. Ngintip-ngintip ya. Iya, jadi ini ya. Oke, jadi baru ketemu chartnya ya, saking banyaknya. Oke. Jadi semalam kita buat call STRK di live ya. Di kapan itu? Jam berapa bro? Itu tepat jam 12 malam ya. Siapa yang ingat ya? Ada pegawai sih yang ikut live semalam. Ya di Discord ya, Joshua ikut live. Nah itu kita buat call STRK buat long di 1,75, TP di 2. Dan itu hit ya setelah 4 jam kemudian. Jadi time sensitive call ya kita kadang nggak bahas di sini juga karena terlalu sulit. Kalau kita produce margin call, karena itu pasti butuh waktu juga ya kita syuting ya nyiapin kamera ini. Iya betul. Tapi itu kenapa bro? Fenomenanya itu lumayan unik. Di mana yang lainnya tiarap tapi meme coinnya tetap naik. Kenapa itu? Kalau dari analisa lo? Nah kita ngomongin anomali juga. Di mana di sini kita lihat Bitcoin dominance-nya bro. Yang mana Bitcoin dominance ini chartnya ya. Ini banyak anomalinya. Di mana ketika Bitcoin dominance dumping seperti yang kita prediksi. Ini alt season malah nggak terjadi. Tapi sekarang ketika Bitcoin dominance-nya ini choppy ya, naik turun, justru kita lihat fenomena yang luar biasa di market altcoin. Di mana meme coin outperform everything. Dan kita super mega cycle bro. Bener. S-nya itu sabar, tapi kita juga bilang S-nya itu adalah selamat ulang tahun ya. Oke, thank you. Jadi happy birthday. Yo. Bro kakak hari ulang tahun. Jadi kita, nah ini anak-anak kantor kita soalnya. Wah. Nah, happy birthday bro kakak, ulang tahun ke-27. Di margin kok kita nggak cuma selebrasi, ya. Kita nggak cuma selebrasi, tapi kita juga selebrasi. Jadi kita ada iklan sebentar nih, iklannya ulang tahun tapi bukan iklan yang lain. Berdoa dulu. Ya, silakan ditiup lilin ya bro kakak. Mantap. Iya. Mantap. Lagi margin call. Enggak sih apa?
Saya ralat bro. Harusnya kan kalau di kantor startup ini bukan The Harvard, harusnya Jeko itu ya. Kertas ucapannya mana? Enggak, biasanya kertas ucapannya pakai yang kertas-kertas ditempel itu ya. Iya kan? Posit, pakai posit. Ya pakai posit. Ya pakai posit. Oh, wish-nya apa? Kasih tahu teman-teman, mungkin untuk kripto, untuk industri kripto di Indonesia, wish-nya apa nih? Ya semoga kita semakin banyak ya bro yang bisa kita beri daripada yang kita terima. Karena hidup itu tentang memberi, giving back ke community. Mantap. It's all that matters. FIFA terus Akademi Kripto ya bro. Siap. FIFA kontrakan ya. Ya makasih. Oke, iklan selesai. Kita lanjut lagi margin call-nya. Oke, tadi sampai mana bro? Di mana? Jadi lupa bro. Karena terharu bro ya. Iya. Ya saya jarang dapat surprise juga sebenarnya. Thank you juga ya buat teman-teman di sini karena memang ya mungkin saya terlalu asik di dunia sendiri. Jadi nggak punya temen ya. Tapi baru di sini ya kita dapat real family. Ya. Oke, Matic ya. Kita call dari margin call yang terakhir ya itu naik 20%. Oke, dan ini kesayangan semua orang bro, Manta bro, banyak yang bahas. Ya, ini Manta dari yang kita call ya, di margin call. 15%-an ya? Enggak, per detik ini Manta 15 menit candle-nya. Oh iya. Ini naik 16%. Jadi dari yang kita call margin call terakhir ya, kita bilang ya bidding range di sini yaitu naik sekitar 17%. 17% jadi ya? Memang teman-teman ini psikologinya harus di reverse. Ketika harga turun jangan panik. Harusnya greedy ya. Karena kayak bro tim tadi ya bro, di jalan lihat candle merah ini langsung bilangnya alhamdulillah bro. Iya, alhamdulillah ya dapat entry bagus lagi. Dapat entry lagi. Iya. Karena super mega cycle S-nya selalu membeli bro. Iya, sabar. Selalu membeli. Selalu membeli dan sabar ya. Kunci itu kuncinya tuh. Kemarin kita ada share satu lagi bro, Matic bro. Oke. Kita ada share Matic kemarin. Ya, Matic kita sempat ya yang bahas barusan di margin call yaitu naiknya lumayan bro, 20%. Ya. Dimana kita ungkapkan safe bet teman-teman yang mau 2x gains ya di top 50 ya. Ini antara lain adalah XRP, Matic, ya Dogecoin udah terbang. Itu adalah dua koin yang teman-teman safe bet dan ICP. ICP ya karena ICP kemarin kita share malam ya live di private community di mana kita share ICP untuk masuk di 13,3 per malam ini 15,8 berarti ya 30% ICP dalam satu hari karena kita ungkapkan ya Joshua lihat mantap masuk oke. Karena ICP ini ya yang kita lihat ini ada triple stop hunt ya triple rejection dari lows di mana price actionnya terus membuat stop hunt ya bro di bawah trend line ya keangkat dan yang ketiga ini kita lihat potensi triple tap stop hunt rejection yang sangat kuat dan per pagi ini ya 5 Maret ini harga bergerak ke atas. Iya. Ini ada satu juga yang kemarin sempat di call itu big time itu menarik bro. Coba lu jelasin sedikit deh dari naratifnya itu apa? Big time itu kenapa akhirnya Akademi Crypto Research itu timnya pilih big time? Oke, jadi kita ungkapkan ya teman-teman untuk membeli big time ya, bukan Big Mac bro ya. Itu dari 0,35 dan udah naik 67% karena kita call big time di weekly chart itu sangat menarik. Dia ada di area Golden Fibonacci dan secara project ini adalah project gaming yang baru. Balik lagi kita juga nggak berinvestasi di sini. Apa yang kita lakukan ini untuk tujuan riset ya. Kita lihat dari laman CoinGecko big time 250 juta round market cap masih 10% token keluar karena ini koin baru dan ini another gaming project. Iya, kita kemarin semalam ya di private community ya kita koinnya namanya Pipok bro. Ini apa lagi ya koinnya ya. Jadi itu naik ya hampir double ya semua di private community kita call di situ dan ini ya. Running ya lagi jalan kita call di ini nolnya banyak banget bro pasti ya. Di titik 35 sekarang di titik 56. So it's a double ya buat POK. Jadi congratulations buat teman-teman di private community dan di situ kita scan-nya bareng-bareng bro. Ya, jadi PP ya it's overextended bro ya. Jadi zero reason to buy ya. Kenapa? Karena ini ketika teman-teman
ini pengen untung di trading, ya koin yang naik 10 kali seminggu itu jangan dibeli, bro. Ya. Karena it's too late. Selalu tunggu kereta yang baru. Karena ya. Para domba ini setelah naik 10 kali lipat baru tanya, "Bang, bisa masuk gak, Bang?" Ya, karena itu biasanya yang para domba lakukan, bro. Ya. Bingung biasanya. Ini ada pertanyaan nih dari Nicholas Matthew. Ya. Dia nge-spam terus. LRC. Oke. LRC. Pas banget ya yang diomongin LRC. Iya. Dimana itu koin yang kita alert di private community. Nah ini Iya. bisa aja ya. Langsung kita lihat ya di ACT altcoin. Saya ungkapkan ya LRC. Nah ini saya ungkapkan di 24 Februari ya. 2 narasi hot jadi 1. LRC adalah DeFi dan juga layer 2 bersamaan. Nah ini bisa teman-teman lihat. Di situ saya share ketika harganya masih 0,261 dan per hari ini ya LRC di 0,35. Jadi dari yang kita call itu udah naik sekitar ya kurang lebih 30%. 30% ya? Ya, karena kita ungkapkan layer 2 bakal jadi next big things kalau kita ngomongin Ethereum yang harganya udah mulai naik dan ada juga update Ethereum di 13 Maret. Ya. Jadi kita expecting pump setelah Ethereum update karena ada efisiensi, bro, dari protokol di dalam Ethereum sehingga layer 2 ini sangat diuntungkan. Dan ngomong-ngomong masalah Ethereum, mungkin bisa kita buka ya on-chain data dari Ethereum. Ini para degen is back, bro. Kalau kita lihat secara on-chain, Ethereum mengalami peningkatan yang signifikan dari daily transaction-nya, ya, daily network transaction, juga penggunanya ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, bro ya. Ini bahkan Ethereum on-chain volume-nya, daily-nya ini parabolik dan itu hal yang sangat bertolak belakang justru dengan networknya Solana. Di mana di sini malah ya transaction di networknya Solana ini tanking down, bro. Ini jatuh ya, ini berpindah semua ya dari Solana ke Ethereum. Nah ini mungkin banyak ya teman-teman dulu yang mungkin tanya ya Ethereum kapan dan ini sekarang. Ya. Dimana kita sangat confident dengan Ethereum bakal ke 3.000, sekarang udah 3.000 berapa dan tetap ya balik ke queen-nya yaitu Ethereum. Karena king-nya Bitcoin ya queen-nya Ethereum. Jadi zero chance ya ada yang bisa menggantikan Bitcoin dan Ethereum. Setuju. Dan itu terjadi. Ini ada pertanyaan lagi, bro, dari Max V, ZRX. Oke, ZRX ya itu lucunya juga koin yang kita bahas juga, bro. Jadi satu hari ya setelah kita buat call LRC, di situ kita ungkapkan ZRX juga layer 2 cukup solid fundamentalnya. Ini kita post 25 Februari. Ya, di sini harganya masih 0,35 dan sekarang bisa teman-teman lihat ya, ZRX ini harganya di 0,43. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan dari ZRX. Yaitu kenaikan juga 30%. Semua layer 2 yang kita call naiknya 30%. Sekarang di harga 0,439. Kita target ada possible ya, bro, ke 0,8 bahkan ke $1. Di mana itu pun juga selaras dengan post yang kita buat di tanggal 25 Februari. Kita ungkapkan for the coming layer 2 naratif dari Ethereum update, Matic Legend ya. Possible 2x di tahun 2024. Pemain besar kita ungkapkan ARB ya, OP, IMX, MNT udah ketinggian. Manta dan STRK itu teknologi baru. Yang mana pasti di possible dilirik ya, market ada possible 2-4x dan potensi 2x ya buat koin-koin layer 2 yang dinosaurus, LRC, OMG dan ZRX. Dan itu semua udah naik minimal 30% semuanya. Ya, ini ada yang nanya, bro, Eric Antonius, Outlier. Oke, Altair itu juga salah satu koin yang kita call di webinar. Cara mencari koin yang naik 10 kali lipat. Dan dari margin call terakhir kita juga ungkapkan, bro, untuk buy the dip dari Outlier. Dan sekarang ini sesuai ya dengan skenario-nya, di mana kita original call Outlier di sekitar 0,3, ya kita TP di 0,45, let the profit run. Dan ini sekarang di daily chart ya, ALT menunjukkan potensi pembelian. Kenapa? Mungkin kita bisa lihat chart lain ya, yang lebih bagus. Di sini sesuai dengan
teknik ya, ini adalah support and resistance flip, Ya. di mana harga ini berhasil menembus suatu key point dan dia melakukan retest bro di sini. Yang mana retest ini adalah chance teman-teman untuk membeli karena resisten berubah jadi support. Ya. Jadi setup untuk outlier, it's good area to buy. Bahkan DCA bro sampai 0,45 kalau memang dikasih kesempatan untuk buy the dip. Ya, ini yang banyak yang nanya bro tentang Ondo. Tadi ada yang nanya Ya. Ondo itu bisa sampai berapa sih? Ya, jadi Ondo kita call juga bro ya. Ini salah satu yang paling early ya kita call ya. Kita call di margin call bahkan. Ya di margin call di publik ya. Ya, itu kita pertama kali call di margin call, setelah itu kita call di private community, setelah itu kita buat independent research juga ya, yang mengungkapkan TP2 ya, Ondo di 0,45, dan apa yang akan terjadi sekarang ya, kita bisa mungkin lihat ya potensi ini Ondo kemana ya. Hampir semua profit target udah hit 1 dan 2. Dan ini pun juga hit ya di 1618 di 0,5. Tapi ada chance mungkin Ondo bisa ya. Possible retest ini sampai 0,4 ya. Retest di dynamic EMA-nya ya di daily. Tapi long term Ondo ini bisa ke 0,65 ya, bahkan bisa ke $1. Sangat possible double dari sekarang. Tapi balik lagi ini bukan call. Dan yang kita call udah double. Dan kita call lagi udah hit TP2, jadi jangan masuk sekarang. Jangan masuk sekarang, ya possible the best ya masih di 0,4 karena ada chance buat retest ke sana. Oke. Ada yang banyak yang spam nih, bilang ada yang bilang Rakan Jauzah. Planet udah pegel kata dia nge-spam. Oke, jadi Planet kita ya dari yang kita call ya di private community bro, Planet itu double bro naiknya ya. Dimana kita call ini ketika Planet harganya di titik 7 ya. Terus habis itu naik ya. Baru koreksi lagi dia ya. 90% ya. Ini koreksi lagi ke titik awal membeli karena apa? Karena ada sell the news di Planet. Iya. Katanya Messi didatangkan ketika podcast ya. Iya. Ternyata cuma fotonya yang datang. Fotonya yang datang. Ya itulah ya. Bahayanya teman-teman ikutin naratif trading tapi dari berita, apalagi beritanya developer. Iya, telat lagi habis telat ya. Ingat ya SNL Dogecoin, Elon Musk waktu pom-pom di sana justru itu exactly the generational top dari Dogecoin dan tidak pernah kembali lagi ke titik itu. Jadi teman-teman selalu buy the rumor, sell the news, buy ya ketika Messi dikabarkan ya mau podcast, tapi sebelum ada podcast ya udah dijual lah harusnya ya. Ya. Amanin modal, amanin profit. Oke, ini ada yang nanya nih. Outlandia Land, H-bar. Oke. Ini menarik ya karena kita call H-bar di beberapa ya bro, margin call yang lalu, di mana di situ kita ungkapkan kalau H-bar ini tembus ya bro di 0,09 ya, at least ke 0,1 di sini pun juga gambarnya masih ada. Ini H-bar bakal naik double karena blue sky ahead, dan H-bar ini juga salah satu big project ya, billions dollar of market cap. Dia sedang doing CBDC di Ghana. CBDC gonna be the next big things. Itulah kenapa XRP is a safe to X bet untuk sekarang. Dan ini sekarang memang ada di area bearish order block di weekly. Tapi dia di sini breakout bro. Dari di atas 0,1. Sekarang di 0,12 ya. Kita ingat banget ya call di around 0,0065. Dan ini X-bar ini ada chance ya bro ke 0,4. Jadi memang blue sky ahead untuk X-bar. Para X-bar masih mungkin ada di sini. 300% gain dari sini pun very possible. Tapi balik lagi kita call-nya udah naik lebih dari 50%. Jadi jangan FOMO ya. Ya jangan FOMO, selalu adjust risikonya. Ya. Sharpnel ini game yang dulu developer yang bikin AAA games nih. Kayak tembak-tembakan itu setahu gue, Sharpnel ya. Ini actually ada di good area to beat ya. Ini sama aja call-nya di live yang bocor bro, kita udah gambar. Oh udah digambar ya? Ya udah digambar. Jadi Sharpnel ada chance masuk sekarang. Invalidasi 15%. Dimana saya gambar trendline ini. Ada possible 3 tap di daily chart. Dan nanti Sharpnel akan retest lagi ke 0,23. Itu adalah chance kita untuk membeli. Dan sekarang Sharpnel di 0,23. Oke. Jadi persis ya sama plug seperti yang kita gambar. Target kemana bro? Ke daily di swing high-nya 0,45. Swing high 0,45 ya? Ya, dan invalidasi 15-20%. Oke. Karena Sharpnel ini project gaming bro. Nanti meme itu selalu ngerotate ke gaming. Nah dan gaming ini Sharpnel ya ini kalian bisa koreksi gua kalau salah ya. Kita harus tahu kayak ribuan koin di otak kita gitu. Sharpnel tuh yang bikin
salah satu yang bikin game-game terkenal bro itu. Iya, Dia bikin AAA shooting game ini yang kayaknya salah satu yang lumayan legit gitu dibanding game-game jelek yang dibuat di Web3 Web3. ya? Iya. Oke. Jadi ini gamenya kayaknya beneran bagus gitu kan, dan timnya legit ini. Nah, kami bisa baca sendiri di white paper itu di bawah itu ada developer timnya. Ya. Game-game yang pernah mereka buat tuh rata-rata AAA. Jadi ini senior dari game yang dulu gitu, Ya, game-game lama. Sepuh turun turun gunung ya. gitu. Jadi bisa lah itu. Dan kita kabarin di publik ya nih ya tentang ini. Benar. Jadi kita akan, kalian bisa tanyain apa sih, jadi jangan ragu ya. Ada yang minta juga bro, Mafia, Noobs King namanya. Oke. Mafia juga salah satu project gaming ya bro. Iya. Market cap sekitar 200-300 ya. Dan sekarang ya kita sempat call dulu ya, sering banget ngomongin Mafia. Pernah sempat TP juga ketika kita call di 6,5 ya, TP di 9 ya di 11,1. Dan sekarang kita lihat ya Mafia masih belum ada reason ya yang solid buat beli Mafia, karena memang ini adalah depressing price action. Iya. Zero volume, zero bid. Kelihatan seperti project yang mungkin setelah visinya done bro, di list di perps, Iya. dijual sambil di short. Jadi volume masih low. Iya. Gak ada konfirmasi apa-apa ya untuk Mafia. Even ada trend line break ini pun masih kurang confident saya ya. Mungkin ada chance dia cuman hanya naik sedikit bro, habis itu cuman konsolidasi aja. Jadi kita share sesuatu yang sangat pragmatis. Kalau emang kita nggak suka chartnya dan nggak ada possibility buat masuk ya jangan masuk. Jangan masuk ya. Jangan memaksakan keadaan bro. Setuju. Ini ada yang tanya, Ken Kurniawan, Gala. Gala tuh kita call udah lama juga tuh Gala. Gala call udah lama ya. Gimana dari yang kita call, wah ini lumayan ya, naiknya 71% ya Gala. Balik lagi ya, bukan ajakan buat masuk sekarang. Kita dapat weekly candle ya, yang sangat solid, sangat bagus. Deket di bearish weekly di order block. Target kita tetap double ya, di 0,05. Tapi secara long term kalau kita lihat monthly chart dari Gala. Ya. Ini ada possible beginning of a new trend, di mana semua koin itu pasti akan selalu seperti ini bro. Jadi dia capitulation ya, turun, habis itu long term di sini accumulation ya, sampai bertahun-tahun, baru beginning of a new trend dan shoot up lagi ke atas. Nah, cara yang terbaik itu adalah ketika teman-teman tahu kapan harus di mana harus masuk, yaitu ketika market ini mau mengalami yang namanya change of karakter ya, atau change of order flow ya, yang berubah dari bearish ke bullish ya. Biasanya yang menyebabkan dia bergerak lama seperti ini adalah time based capitulation, di mana harga ini udah jenuh turun, tapi juga nggak ada smart money yang mau ngangkat ya, nunggu tren baru. Dan smart money biasanya ngangkat ketika mereka mau rotating profit, dan disinilah ya, ini adalah tempat kita masuk, yaitu adalah ketika harga ini mau breakout atau di titik lemahnya sebelum dia breakout. Itu adalah good key point buat masuk bro. Oke, jadi ini bisa jadi good key point untuk masuk ya? Ya. Ini banyak yang tentang, kalau zaman sekarang ini Ordinals tuh seperti apa kira-kira? Ordi ya? Ya. Oke. Ordinals kita juga sempat call juga ya bro di beberapa saat yang lalu, di mana ini weekly chartnya very bullish, kita call ulang di $50. Itu saya ungkapkan ada potensi buy the dip ya untuk Ordi, dan dari situ pun juga udah naik ya 91%, hampir double, karena memang jaringan layer di atas Bitcoin, it's gonna be a new big things ya, udah happen ya, dan forever gonna be big things, dimana ini black market structure ya di weekly. Memang Pandora ini ada chance ya, kalau secara technical ke 127 sampai 130 tetap bisa maintain di atas 85 US dollar. Dan menariknya ya, setelah kita call juga beberapa koin di private community yang di dalam 20 itu kita call juga Sets dan juga One Cat, itu juga pretty much ya very promising semuanya. Dan kita ngomongin masalah update-nya ya dari Bitcoin melalui layer network-nya ini, kita juga ngomongin di sini, kita sempat call juga Pandora, ERC 404, di mana Pandora ini
Wah, kita call dari webinar ya, dari margin call juga. Dan di sini ya ada sedikit ya selling pressure dari yang kita call. Dan ada juga potensi ya Pandora kembali ke 19.000. Ini persis seperti yang saya ungkapkan ketika live malam kemarin. Ya, dia ada potensi revisit di H4-nya di bullish order block-nya dan di situ ada chance, Bro. Untuk bouncing di area 19.000, 18.000. So it's good time to buy, to bet in something that not big yet ya, kayak Yang orang Audi. banyak belum tahu. Karena emang Polkadot udah lama ya, bid idealnya harusnya di weekly support ya di Iya. sekitar $6 ya. Sekarang udah 10 ya. Mendekati juga ya selling area di $12. Jadi memang pertanyaannya apa nggak boleh beli ya? Sudah boleh-boleh aja Ya. ya. Karena kalau kita lihat ini pun juga dia break market structure ya di weekly chart. As long as dia close di atas 10, it gonna keep on running bro. Polkadot ini ekosistemnya juga cukup bagus. Ya ada chance ya Polkadot ini ke $30, which is 3x dari sini. Kalau kita ngomongin di tahun 2024 dan kita super mega cycle, Ya. jadi Polkadot shoot up $30 buat long term 1-2 tahun ini. Possible ya. Very possible. Oke. Buat teman-teman yang susah move on tuh dari Polkadot. Ya. Solana bro, Solana. Ini juga favorit mereka untuk Oke, para Solana secara on-chain jeblok. activity-nya kan. Ya, karena DJ-nya pindah rumah lagi pulang kampung mudik. Mudik. DJ-nya mudik. Udah cukup yang nguras Solana, smart money-nya pindah Ya. ke ETH bro. Jadi istilahnya selalu muter-muter ya duitnya ya. Cuman di sini bisa teman-teman lihat ya. Kalau Solana ya di weekly ini memang ada di selling area bro. Selling areanya di sekitar $140. It's a big selling area. Jadi Solana on-chain activity menurun. Ya. Weekly chart ada di area jual. So tidak terlalu menarik. Tidak Karena terlalu saya menarik ya. ini kalau ngomongin Solana takut digoreng bro. Oh, ntar digoreng lagi Iya, Solana ntar ya. digoreng lagi nih Solananya ya. WorldCoin. WLD. Oke. Ini barang gua dari belum listing nih di Binance. Ya WLD menarik ya. Lah ini gambarannya cukup clear ya. Kita alert di private community. Ya. Ketika live di harga $2, kita ungkapkan weekly chart ketika deviation back return to the range dan close di atas $2 itu adalah chance untuk membeli. Masuk hajar langsung kan. Dan langsung hajar itu candle weekly-nya langsung kehantam naik 300%. 300% ya. Ya, Semua so, banyak ya. yang tuan. Banyak yang udah lihat juga ya portfolio di Ronald Capital juga WLD itu. Iya.